Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di bagian kedua kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagi sahabat yang belum menyimak bagian pertama, sangat dianjurkan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar pemahaman terhadap rangkaian kisah ini tidak terputus dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kami juga mengajak sahabat semua untuk menyimak kisah ini hingga akhir, karena setiap bagian dari perjalanan hidup Nabi Sulaiman mengandung hikmah yang luar biasa. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, serta meninggalkan komentar yang membangun. Apabila terdapat kekeliruan, kami sangat terbuka untuk diluruskan demi kebenaran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sahabat seiman, tidak ada satupun yang mustahil apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, dan Dia mampu melakukan apapun tanpa batas. Salah satu bukti kebesaran Allah yang luar biasa adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan seorang pemuda yang hidup di dalam kubah permata di dasar lautan. Kisah menakjubkan ini diriwayatkan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiruni dan menjadi pelajaran besar bagi siapa saja yang merenungkannya. Di tengah kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman tetaplah seorang hamba yang penuh rasa syukur atas segala karunia yang Allah limpahkan kepadanya. Perjalanan Nabi Sulaiman di atas permadani angin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan sebuah perjalanan. Sebagaimana yang Allah anugerahkan kepadanya, beliau memiliki permadani besar yang dapat terbang di udara, digerakkan oleh angin atas izin Allah. Di atas permadani tersebut, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung, melintasi daratan dan lautan. Ketika permadani itu bergerak di atas samudra, ombak-ombak besar yang semula bergelora dan ganas, tiba-tiba menjadi tenang. Air laut yang biasanya bergulung-gulung dengan kekuatan dahsyat seakan tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi Sulaiman atas izin Allah. Lautan yang dalam dan gelap memancarkan ketenangan, seolah menyambut kehadiran seorang nabi yang dicintai oleh Tuhannya. Cahaya yang terpancar dari Nabi Sulaiman dan rombongannya menerangi sekeliling, hingga pandangan mereka mampu menembus kedalaman laut. Saat itulah, pandangan Nabi Sulaiman tertuju pada sesuatu yang sangat menakjubkan. Kubah permata di dasar laut. Di dasar lautan yang sunyi dan gelap, tampak sebuah kubah besar yang terbuat dari permata, memancarkan cahaya berkilauan. Kubah itu berdiri kokoh, tanpa celah sedikit pun, seolah-olah diciptakan khusus untuk melindungi penghuninya dari derasnya air laut. Nabi Sulaiman terperangah menyaksikan pemandangan tersebut. Dengan izin Allah, beliau mendekati kubah itu dan menyapanya dengan suara lembut. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Dari dalam kubah itu, tampak seorang pemuda mengangkat wajahnya. Wajahnya berseri, penuh ketenangan dan keimanan. Dengan senyum tulus, ia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Tuan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman semakin heran. Dengan pandangan penuh keingintahuan, beliau bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Apakah engkau malaikat, jin, atau manusia? Pemuda itu menjawab dengan suara tenang, aku hanyalah seorang manusia biasa, wahai Nabi Allah. Karunia Allah kepada seorang hamba. Nabi Sulaiman semakin takjub. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat hidup di dasar laut, di dasar lautan, di dalam kubah permata yang menakjubkan ini? Pemuda itu lalu menjelaskan bahwa semua yang ia miliki adalah karunia Allah semata. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kubah tersebut bukanlah hasil kekuatannya, melainkan pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi Sulaiman bertanya tentang waktu dan pergantian siang dan malam, pemuda itu menjelaskan bahwa cahaya kubah akan terang ketika matahari terbit dan menjadi redup saat matahari terbenam, sebagai tanda datangnya malam. Dengan cara itulah Allah mengatur kehidupannya di dasar laut. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Sulaiman menggelengkan kepala dengan penuh kekaguman. Subhanallah, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah. Peristiwa itu begitu membekas di hati Nabi Sulaiman. Beliau merasa terdorong untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah melalui sebuah amal besar yang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak manusia. Maka Nabi Sulaiman pun berniat untuk membangun kembali Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah yang agung, tempat manusia mendekatkan diri kepada Allah, dan pusat keimanan bagi umat. Beliau mengumpulkan seluruh pasukannya, manusia, jin, dan burung, dan menyampaikan perintah Allah. Semua makhluk itu berkumpul dalam barisan yang sangat rapi, siap menjalankan tugas yang diberikan. Sejarah panjang Baitul Maqdis. Sahabat seiman, Baitul Maqdis memiliki sejarah yang sangat panjang. Bangunan suci ini pertama kali didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam, kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga meninggikannya sebagaimana beliau meninggikan Ka'bah di Makkah. Ketika Nabi Ibrahim datang ke wilayah Baitul Maqdis, beliau disambut oleh seorang raja yang soleh dan bertauhid, bernama Malkisadik, penguasa wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Setelah itu, pembangunan dan perawatan Baitul Maqdis dilanjutkan oleh Nabi Yakub alaihi salam, hingga akhirnya pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, bangunan ini diperluas dan diperindah dengan sangat megah. Pembangunan masjid oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah 3 perkara besar. Keputusan hukum yang selaras dengan keputusan Allah. Kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Siapa saja yang datang ke masjid ini dengan niat ibadah, diampuni dosanya.
Permohonan ini diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Pembangunan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman terjadi sekitar tahun 950 Masehi. Masjid ini bertahan selama kurang lebih 370 tahun, hingga akhirnya dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Setelah itu, wilayah ini silih berganti dikuasai oleh bangsa Persia, Yunani dan Romawi. Berganti bangunan ibadah dan berhala didirikan di kompleks Masjidil Aqsa, hingga akhirnya Islam datang membawa cahaya tauhid. Burung hudhud dan Ratu Balkis. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman memeriksa barusan pasukannya. Saat itu, beliau menyadari bahwa burung hudhud tidak berada di tempatnya. Langkah maju dan berminyak dari burung agir dengan kepala sebelakang melaku senang hidupnya. Saat itu nabat ikan yang disuni dalam kebun dasar laut tanpa kenturan dan cilik, tanpa sijil. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah 3 perkara besar, keputusan hukum yang selaras dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Siapa saja yang datang ke masjid ini dengan niat ibadah, diampuni dosanya. Permohonan ini diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Pembangunan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman terjadi sekitar tahun 950 Masehi. Masjid ini bertahan selama kurang lebih 370 tahun, hingga akhirnya dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Setelah itu, wilayah ini silih dikuasai oleh bangsa Persia, Yunani dan Romawi. Berbagai bangunan ibadah dan berhala didirikan di kompleks Masjidil Aqsa, hingga akhirnya Islam datang membawa cahaya tauhid. Burung hudhud dan Ratu Balkis. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukannya. Saat itu, beliau menyadari bahwa burung hudhud tidak berada di tempatnya. Langkah kemudian burung hudhud datang dari burung Sabah tentang seorang ratu bernama Balkis yang memiliki kerajaan megah namun menyembah matahari. Atas perintah Nabi Sulaiman, hudhud membawa surat dakwah kepada Ratu Balkis. Surat itu membuat sang ratu merenung dan akhirnya memutuskan untuk datang sendiri menghadap Nabi Sulaiman. Keislaman Ratu Balkis. Dengan izin Allah, singgasana Ratu Balkis didengkan hadap Nabi Sulaiman di hadapan Nabi Sulaiman dalam kejab satmah oleh seorang yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman yang lantainya terbuat dari kaca bening, ia mengira sedang menginjak air dan menyingkap pakaiannya. Saat itulah ia tersadar akan kebesaran Allah dan berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam." Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu peristiwa paling penuh hikmah adalah wafatnya Nabi Sulaiman. Allah menetapkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Para jin yang bekerja keras membangun bangunan megah tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka terus bekerja, hingga akhirnya tongkat itu dimakan rayap dan Nabi Sulaiman pun tersungkur ke tanah. Saat itulah para jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui perkara gaib. Pengetahuan tentang yang gaib hanyalah milik Allah semata. Hikmah besar dari kisah Nabi Sulaiman. Sahabat seiman, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita tentang syukur, keadilan, kerendahan hati, dan penghambaan sejati kepada Allah. Meski memiliki kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Beliau menggunakan seluruh nikmat Allah untuk menegakkan kebenaran dan membawa manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhir kata, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, menambah keimanan dan mendorong kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.